dia, Pak. Aduh, ampun, Pak. Pria pencuri dengan modus geser tas ini diringkus korbannya sendiri saat mencoba kabur di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat. Aksi heroik korban memancing warga yang tanpa dikomando langsung menghajar pelaku. Tak ingin pelaku luka parah, sejumlah petugas security mengamankan pelaku ke sebuah pos. Namun, warga terus menghajar pelaku hingga babak belur. Aksi geser tas terjadi di sebuah rumah makan di Menteng saat korban baru saja tiba dan memesan makanan. Korban menyadari tas yang diletakkan di atas meja raib setelah mendengar suara gantungan pada tasnya berbunyi. Meski pelaku berhasil ditangkap, satu rekan pelaku kabur gunakan motor. Abang lagi makan apa gimana? Saya lagi makan. Terus? Pas saya lagi makan, tiba-tiba dia masuk, ngambil tas saya, ngambil. Pas ngambil tas saya kan bunyi nih, sedikit-sedikit kayak gini. Langsung saya uber-uber dia. Dia sendiri? Berdua, ada temennya, naik motor ratu, nungguin. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku diduga sindikat geser tas ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ketegangan terjadi antara seorang pria dengan sekelompok emak yang menagih utang istrinya di Kelurahan Pematang Pasir, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mengamuk dan terus melontarkan kata kasar, bahkan menyiramkan air comberan. Suasana semakin memanas karena kedua belah pihak tersulut emosi. Pelaku bahkan mengejar dengan mengacungkan senjata tajam serta mengajak duel suami korban. Beruntung, warga sekitar melerai dan mengamankan senjata tajam pelaku. Setelah peristiwa itu, pihak korban langsung melapor ke Polsek Teluk Nibu. Ganggu renteng, kami minta, nggak terima dia. Langsunglah kami disiram sama air comberan. Nggak terima lah aku pula disiram sama air comberan, aku marah di situ. Tak apa-apa lah aku bilang di situ, barulah nggak senang dia ngambil parang, mau ditolongkanlah sama aku, mau dicucuklah perutku pakai parang itu. Korban berharap polisi bertindak tegas memproses hukum pelaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Kuasa hukum korban Andrian Dimas Prakoso menegaskan bukti kekerasan terekam jelas melalui CCTV. Tidak hanya kekerasan fisik, IGF juga alami kekerasan psikis. Bahkan peristiwa kekerasan itu juga disaksikan anak pertama korban yang masih balita. Pasangan ini telah menikah sejak 2019 dan memiliki 2 orang anak, masing-masing berusia 4 tahun dan 15 bulan. Mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis ya, itu sejak 2023. Dari yang bukti kita pegang, itu dari CCTV rumah, itu memang perbuatan penganiayaan itu dilakukan di depan anaknya semua. Kasus ini sudah dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya. Korban disebut mengalami luka fisik. Korban juga telah mengajukan visum psikiatri untuk memberikan bukti kekerasan psikiatri yang dialami korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Iliasan, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan aksi KDRT yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Pelaku menganiaya korban dengan pisau dapur dan botol minuman keras hingga terluka di kepala dan punggungnya. Aksi KDRT ini terjadi diduga karena pelaku marah setelah ketahuan selingkuh dengan teman istrinya. Ironisnya, aksi penganiayaan itu terjadi di depan ketiga anak mereka. Pas kak ke situ mereka sudah bertengkar. Suami istri, Bu? Iya. Oh, KDRT, Bu, Di? Saya tidak tahu masalah apa toh, yang jelasnya dia pegang kepalanya istrinya tapi banyak darah di belakang. Tangan suami istri dan istrinya datang ke Polres untuk membuat laporan polisi dan kami telah merespon atas laporan itu. Aparat Polsek Barombong yang melakukan olah TKP menemukan ceceran darah di dalam rumah. Polisi kemudian menyita pisau dapur yang disembunyikan pelaku di bawah tempat tidur sebagai barang bukti. Kasus KDRT ini kini dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Goa.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Polisi menangkap seorang pria bertato berinisial AMP 28 tahun di rumahnya di Jalan Poros Karyango, Maros, Sulawesi Selatan. Saat hendak ditangkap, ia berupaya kabur melompat jendela. Pria ini sebelumnya buron beberapa hari setelah menganiaya istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Ironisnya, aksi kekerasan itu terjadi karena korban melarangnya menonton video asusila. Bahkan pelaku yang dalam kondisi emosi sempat mengacungkan pisau dapur hingga korban yang menangis ketakutan melapor ke polisi. Kularang ini nonton video porno. Tapi mungkin kapan merasa fisik sama terganggu, makanya napu. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa pisau dapur yang sempat diacungkan kepada istri sirinya. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Mandai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Budi Sulaiman, 33 tahun, ditangkap tim unit Reskrim Polsek Medan Labuhan setelah menikam istrinya Dini Gusnimar, 44 tahun, hingga tewas di Jalan Barokah, Gang Restu, Pasar 8, Desa Manunggal, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kedua kaki pelaku dihadiahi timah panas karena berusaha kabur dan melawan petugas saat ditangkap. Polisi menjelaskan pelaku yang 2 tahun menikah ini merupakan suami keempat korban. Pelaku yang juga merupakan residivis sebanyak 3 kali kasus penjambretan terbakar api cemburu saat mengetahui sang istri video call dengan lelaki lain. Pelaku menikam korban membabi buta. Si pelaku menghampiri istrinya dan meminta handphone video call-nya itu untuk diambil oleh pelaku. Namun si korban tidak terima, sebaliknya menunjang si pelaku. Pelaku keluar lalu mengambil sebuah pisau, langsung melakukan penusukan membabi buta. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan, terancam 20 tahun penjara. Sebelumnya seorang wanita ditemukan warga tewas bersimbah darah di rumah kerabatnya di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga korban ditikam suaminya yang berondong lantaran cemburu dan langsung kabur usai beraksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Suasana mencekam terjadi di sebuah homestay di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kota Bukit Tinggi. Rupanya warga sedang mengintai gerak-gerik pasangan selingkuh di lokasi itu. Warga yang sudah curiga kemudian membuka paksa pintu kamar dan mendapati penjaga homestay berduaan dengan seorang perempuan. Saat kartu identitasnya diperiksa, keduanya ternyata telah memiliki pasangan sah. Aksi asusila itu pun menyulut kemarahan warga dan berujung pada pemberian sanksi adat berupa denda 50 sak semen. Satpol PP, Babin Kamtipmas, dan Babinsa turun tangan untuk mencegah warga yang semakin emosi. Sementara proses evakuasi pelaku dari kerumunan warga yang emosi berlangsung dramatis. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.